Iya, sekarang gue mau bahas Jerman, bagaimana skuad yang dirilis oleh Hansi Flick dan peluangnya di World Cup seperti apa. Nah, kalau dari nama-namanya ya banyak nama-nama baru, nama-nama senior cuman tinggal beberapa lah. Tapi yang pasti Jerman yang sekarang ini pemainnya itu muda-muda semua rata-rata ya. Dan kalau di kiper itu ya masih nggak tergantikan Neuer, Ter Stegen, Kevin Trapp. Ya, Neuer kalau dia fit sampai di World Cup nanti udah jelas dia pasti jadi nomor satu, jadi kapten. Dia jadi kuncinya Jerman lah di World Cup nanti. Karena lini belakangnya kalau dilihat Jerman ini nggak banget menurut gua. Menjadi titik lemahnya juga. Jadi ini akan menjadi ujian yang berat untuk Neuer. Apakah dia bisa mengangkat tim ini, anak-anak muda ini dengan pengalaman yang dia punya, dengan jam terbang yang dia punya, dengan motivasi yang dia punya untuk bisa perform di turnamen format World Cup. Karena Jerman biasanya kan di sistem turnamen selalu perform. Namanya Der Panzer, mesin diesel, telat panas. Tapi sekarang case-nya pemain-pemainnya ini berbeda dengan pemain Jerman yang sudah-sudah lah. Banyak pemain-pemain senior yang udah sering menyicipi kompetisi internasional. Tapi yang sekarang ini berbeda. Lini belakang itu Bela Kocap, Ginter, Ganter, Kerernya West Ham bahkan dipanggil. Bayangin aja, Klosterman, Braum, Rudiger, Scholterberg, dan Niklas Sule. Nah, jelas ini pemain semua muda-muda semua. Sampai Tilo Kerrer aja dipanggil, ini something wrong with your squad gitu loh. Karena Rudiger mungkin bisa dipasang jadi starter dan bisa diharapkan. Tapi Sule yang dimana dia main di Dortmund lah, main di Munchen lah, dia badannya kakunya itu udah kayak pohon kelapa lah itu Niklas Sule. Jadi sama sekali nggak bisa diharapkan jadi pembeda gitu di belakang, nggak bisa ngangkat lah. Jadi Jerman ini di belakang benar-benar kacau balau. Ya 11-12 lah sama Spanyol kalau bisa dibilang. Soalnya regenerasi dari Jerman ini sangat terlambat. Eranya dimana Götze, Müller, Klose yang zaman 2014 itu nggak ada yang bisa ngejar. Gapnya itu terlalu timpang. Di era yang sekarang ini jauh banget sehingga pemain-pemain muda ini yang minim pengalaman di kasta internasional ya nggak fair juga buat menuntut mereka untuk bisa perform di kompetisi World Cup yang sangat panas ini. Jadi gue bilang ini lini belakang benar-benar hancur ya Jerman ya. Generasinya telat banget lah. Dan kalau di tengah kita bisa lihat sendiri Goretzka, Gundogan, Kimmich, Kai Havertz ya striker lah ya, second striker. Götze aja bahkan sampai dipanggil, bayangin aja. Dan Hoffman ya di tengah mungkin masih masih bisa lah. Karena di situ ada Goretzka yang bisa jadi tulang punggung, ada Gundogan juga yang masih bisa diharapkan lah bisa kasih perform. Tapi yang jadi pertanyaan, pemain tengah mereka pun pelapisnya sangat tidak memadai karena midfielder murninya itu sangat kurang untuk bisa melapisi Goretzka ataupun Gundogan. Kalau misalnya main 4-3-3 mereka main 1 DM Goretzka atau 2 DM, gak ada yang bisa menggantikan peran dari mereka berdua ini. Karena Jerman banyak sekali membawa pemain-pemain yang tipikalnya itu winger ya. Jadi kayak Brasil gitu. Brasil winger-winger kayak Neymar lah, Richarlison lah, si Anthony lah. Ini Jerman juga banyak winger-winger dan kekurangan pemain tengah sama mirip-mirip. Jadi gue ya Jerman ini gue bilang gimana ya, peluangnya sangat terbatas lah. Tapi pelatihnya Hansi Flick ini pelatih dia punya otak, dia punya pakem. Kalau dia bisa meramu ini tim jadi satu kesatuan yang bagus dan bisa cocok pemain-pemainnya nyetel dengan keinginan dia, Jerman bisa perform minimal jadi runner up di bawah Spanyol. Tapi ini grup yang banyak orang bilang grup neraka. Tentunya ya gak neraka-neraka amat, sebenarnya main merata sih. Cuman kembali lagi ke pemain-pemainnya siapa yang diturunkan. Dan gue melihat di lini tengahnya ini gak sama sekali gak bisa diharapkan juga pelapisnya gitu. Karena kalau disuruh main 90 menit selama 7 pertandingan, kalau misalnya sampai final, Gundogan di usianya yang udah mau kepala tiga dan juga kayak Goretzka dan Kimmich yang siapa tahu dia di tengah laga eh, cedera atau kurang fit, ini yang jadi berat gitu loh maksud gue. Dan di depan
Adeyemi, Muller, Sane, Musiala, Moukoko, Füllkrug, sama Gnabry ya. Di depan bisa dibilang aman, tapi yang menjadi kekhawatirannya kan Jerman ini nggak punya goal getter gitu kan, nggak punya insting killer di depan. Muller itu nggak bisa diharapkan seperti saat 5-6 tahun yang lewat lah. Masanya itu udah menurun. Sangat disayangkan Marco Reus gak masuk ya. Kalau seandainya Reus dia fit, bisa masuk ke World Cup, mungkin bisa menambah sisi kreativitas dari lini tengah Jerman untuk bisa kasih perbedaan lah. Tapi ya Reus ini gue bilang ya pemain yang sangat kurang beruntung ya dalam karir internasional dia. Di setiap ada event akbar selalu ada cedera-cedera. Dan kalau dilihat dari lini depan, Sane itu sebenarnya bisa diharapkan karena dia seringkali bisa kasih perbedaan lah, bisa kasih cetak gol, bisa kasih assist, bisa kasih skillnya dan lain-lain. Tapi kalau cuma ngandelin Sane doang, akan gampang kebaca. Pemain-pemain kayak Moukoko lah, Adeyemi cuma ngandelin speed kencang doang, kan nggak bisa diharapkan sepenuhnya. Musiala mungkin bisa dijadikan tulang punggung, tapi dia sama kayak Bellingham gitu loh. Usianya masih sama-sama muda, memang udah bermain starter di timnya sendiri jadi tulang punggung juga, tapi this is World Cup, dude. Ini suatu case yang berbeda gitu. Yang dihadapi ini formatnya turnamen, dan dimana turnamen itu lu harus bisa perform, lu harus bisa kasih perbedaan di setiap pertandingan. Setiap pertandingan adalah final, baik di fase grup maupun di fase knockout. So mereka ya, gue nggak tahu apakah mental Musiala ini udah teruji atau belum ya, kalau misalnya dihadapkan di laga-laga menentukan di fase knockout atau di fase penentuan di fase grup misalnya lawan Spanyol atau Jepang atau Costa Rica nanti gimana, tergantung jadwalnya lawan siapa dan menentukan peringkatnya itu siapa. Nah di situ yang gue maksud. Jadi Jerman ini nggak punya sosok goal getter yang bisa ngangkat di depannya, yang bisa benar-benar insting killer, yang bisa kill the game. Ini menjadi problem. Sama kayak Spanyol. Dan ya kalau ditanya apakah Jerman punya peluang besar buat masuk semifinal aja dulu deh, nggak usah bicara juara ini itu. Gue bilang ya 50-50. Gue bilang ini 50-50. Absolutely 50-50. Gak bisa ditebak karena asumsi Jerman ini perform. Asumsi Jerman perform, mereka juara grup di atas Spanyol. Dan dilihat dari drawingnya itu nggak akan mudah. Mereka akan ketemu lawan-lawan kayak Brasil, lawan-lawan Argentina di perempat final, lawan-lawan kayak Portugal, Uruguay, dan itu akan jadi berat. Tapi kalau seandainya mereka runner up, itu akan jadi lebih gampang di drawingnya. Mereka akan ada di sisi kanan. Yang berat itu ya bisa dibilang kayak Prancis lah, yang gak ada pemain tengahnya di situ. Terus kayak Portugal, terus Inggris underdog. Jadi ini tergantung formnya gimana. Apakah Hansi Flick bisa menemukan formula untuk menyatukan ini semua pemain muda-muda ini jadi satu gitu, bisa nyetel. Gue nggak bisa bilang sih 50-50. Kalau bisa, Jerman punya peluang, tapi gue bilang ini 50-50. Belum tentu juga bisa semifinal, dan belum tentu juga gagal gitu kan. Jadi ya ini nggak bisa ditebak, benar-benar nggak bisa ditebak Jerman ini dari skuadnya. Walaupun pelatihnya cerdas, tapi skuad yang bermain di lapangan itu yang menentukan bagaimana keberlangsungan tim ini bisa melaju jauh. Thanks for watching.